Asidiroha madihamu doho dame na sian Tuhan debata amata. Doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, salam parhorasan, salam sehat. Selamat berakhir pekan, manginang, dan selamat mengarade memasuki minggu ke-21 Dung Trinitatis. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki minggu akhir tahun gerejawi, dan esok adalah minggu ke-21 dari 22 minggu Trinitatis. Mari senantiasa memuji, memuliakan Tuhan, dan selamat mengarade. Mari mempersiapkan diri, hati, pikiran kita, dan keluarga kita untuk memasuki minggu atau hari yang dikuduskan oleh Tuhan kita. Dan hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan bagi kita. Matius 10 sada ayat 20 sia. Jakon hamu ma'augaku, marguru mahamu tuahu, aina labbok doahu jalana serep marroha. Asadapotan hasonangan tod dibuna. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, memikul kuk yang dipasang bagi kita, belajar kepada Tuhan Yesus. Ya, memikul kuk dan belajar kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita harus memikul kuk itu dan belajar kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Karena Dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Dan tujuan kita memikul kuk dan belajar kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya hari ini adalah agar jiwa kita mendapat ketenangan. Asadapotan hasonangan tod dimuna. Apa itu kuk yang dimaksud pada firman ini? Ya. Mari kita memikul semua apa yang kita hadapi, ya. Jangan pernah lemah dan jangan pernah khawatir, dan janganlah menganggap itu sebagai sebuah beban. Setiap pergumulan, setiap tantangan yang kita hadapi, mari kita anggap itu sebuah tanggung jawab yang harus kita hadapi, yang harus kita lalui. Nah, tentunya itu menjadi tanggung jawab bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menjadi tanggung jawab karena kita melaluinya bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka satu hari ini, sekiranya ada tantangan, pergumulan, jangan engkau buang itu, tetapi hadapilah semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya, sebagaimana difirmankan hari ini, belajarlah kepadaku. Jikapun ada pergumulan, mari kita senantiasa meminta petunjuk, nasihat, dan petunjuk, nasihat, dan ajaran dari Tuhan Yesus dalam menghadapi setiap persoalan, setiap pergumulan yang kita hadapi. Jangan meminta petunjuk kepada yang lain. Tuhan Yesus sudah menyatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita sebuah teladan, yaitu kasih yang paling sempurna. Dia rela menyerahkan nyawanya sebagai korban penebusan agar kita berdamai dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan kita adalah memiliki profil pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, maka Dia menjadi tempat kita untuk mengadu, Dia menjadi tempat kita untuk meminta petunjuk, meminta ajaran, nasihat, agar kita mampu memikul kuk itu, kita mampu menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi, dan kita mampu melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tadi saya katakan, ketika pergumulan itu ada, anggaplah itu sebagai sebuah tanggung jawab yang harus kamu lalui. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya jiwamu mendapat ketenangan. Yesus menjadi tempat satu-satunya bagi kita untuk menerima setiap ajaran dalam menghadapi situasi kehidupan kita, agar jiwa kita mendapat ketenangan. Dunia ini tidak memberikan kita ketenangan, dan di dunia ini kita tidak dapat mencari atau menerima ketenangan. Tetapi hanya di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita persiapkan hidup kita, keluarga kita, untuk memasuki hari yang dikuduskan oleh Tuhan, agar jiwa kita, keluarga kita senantiasa memperoleh ketenangan jiwa. Tuhan memberkati yang manginang. Tadi homa buku de nomor 424 ayat 3.